Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, selamat datang di channel Yudi Faisal. Pada kesempatan di pagi hari yang luar biasa ini, kami akan memberikan tema yang sangat luar biasa untuk Anda, yaitu merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang menge-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Oke Bapak Ibu semua, ya, bagaimana sih Bapak Ibu semua cara merubah takdir? Takdir itu bukan harga mati. Jadi Allah punya takdir, dan Allah juga berhak merubah takdir yang buruk jadi yang baik. Nah, gimana sih cara-caranya? Pertama adalah bertobat kepada Allah dulu. Karena bisa terjadi hari ini kita bukan lagi diuji tapi diazab oleh Allah. Apa sih bedanya ujian dengan azab? Ujian itu khusus bagi orang yang rajin sholat, rajin doa, rajin tahajud. Ketipu kemalingan celaka, itu ujian. Kuncinya dua, sabar dan syukur. Tapi karena faktornya kita banyak dosa riba, dosa apapun itu, ketipu kemalingan celaka, nah itu yang disebut dengan azab. Kuncinya cuma dua, tobat dan istighfar. Nah, poin pertama yang Bapak Ibu semua, bahwasannya takdir itu bukan harga mati, ya. Nah, jadi takdir itu bukan harga mati, dan takdir itu bisa Allah buat dan bisa merubahnya. Walaupun manusia tidak bisa merubah takdir, tapi manusia bisa minta kepada Allah agar merubah takdir kehidupannya. Manusia tidak akan pernah bisa, tapi juga Allah bisa, ya. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kamu itu tidak mau berubah. Setelah Anda bertobat dengan beristighfar, doa kepada Allah, Bapak Ibu semua, dan Al-Quran disebutkan, kalau kamu lakukan kebaikan, Allah akan ngampuni dosa-dosamu. Nah, contoh Bapak Ibu semua, dengan Anda sudah berdoa, dengan sudah Anda beristighfar, dimaksimalkan dengan sedekah, takdir itu lama-kelamaan jadi baik. Contoh Bapak Ibu semua, takdir Bapak Ibu tatkala berbuat dosa, nipu, bohong, ghibah, riba, dan sebagainya, maksiat, ya. Ini negatif, positif, negatif. Terus ketemu debt collector, tukang nagih, tukang bunuh, tukang maling, tukang nipu, dan sebagainya. Ini negatif, negatif. Saat kita melakukan negatif, maka frekuensinya negatif, bertemulah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sudah bertemu orang-orang negatif, orang-orang yang mungkin Anda tidak suka, itulah penampakan dosa kita, itulah takdir kita. Mau berubah jadi takdir yang baik, melakukanlah kebaikan. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk. Baru tobat seminggu, ujuk-ujuk pingin berubah, pingin lunas utang, pingin nggak ketemu debt collector, pingin, nggak bisa. Kau butuh dikuatkan dulu, kau butuh tobat dulu, kau butuh memantaskan dulu Bapak Ibu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda hari ini yang melihat video ini lagi punya problem yang besar, itulah yang terjadi adalah takdir buruk. Takdir buruk yang mungkin membuat rumah Anda disita, dilelang karena Anda nggak tahu itu riba. Ngeri sekali Bapak Ibu. Riba itu 70.000 rupiah aja, 1 dirham, ya, bunganya sama dengan dosanya 36 kali berbuat zina, dan paling ringan adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Allahu Akbar. Jadi sekarang bertobatlah. Dengan Anda memperbaiki sholat, duha, tahajud, takdir Anda ini kan positif semua, maka kejadian pun akan positif, ya. Yang kedua Bapak Ibu semua, bersabarlah terus dengan takdir yang positif, takdir yang baik. Lihat Bapak Ibu semua, orang-orang soleh, orang-orang takwa, orang-orang ahli ibadah, dia punya takdir-takdir yang baik. Dekatilah mereka. Lihat orang-orang yang sukses, yang hidupnya selalu penuh dengan keberuntungan, dekatilah mereka. Jadi kalau Anda ingin punya takdir yang baik, dekatilah orang-orang yang punya takdir yang baik, karena itu akan menjadi frekuensi Anda. Siapa yang punya takdir baik? Orang yang selalu dimudahkan ke pengajian, orang yang sudah memudahkan jaga wudhu, orang yang sudah memudahkan kau istighfar, kau dimudahkan untuk bangun tahajud, orang yang sudah memudahkan kau membaca Al-Quran, orang yang selalu memudahkan untuk mengamalkan Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka punya takdir yang baik Bapak Ibu. Sekali lagi, takdir itu bisa dirubah dari takdir buruk menjadi yang takdir yang baik. Tinggal kita mau nggak memantaskan diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu lagi menonton video ini mengalami takdir yang buruk, ketipu, kemalingan, celaka, dan sebagainya,
segera berubah, segera berobat. Karena tatkala kau bertobat, Allah bukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Subhanallah Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah takdir selalu punya jalan sendiri Bapak Ibu. Takdir itu punya jalan. Jalan kemana? Katalah kita lurus, asal action, pilihan cuma dua, kanan atau ke kiri. Pada saat Anda minta kepada Allah, di situ Allah akan berikan jalan. Ihdinas shiratal mustaqim. Tatkala kau membuka Quran, buka GPS. Jadi kalau Bapak Ibu seperti ini, kalau Anda lagi galau, punya masalah, ingin takdir yang baik, berdoa kepada Allah. Ambil wudhu, ya Allah, saya punya masalah, saya lagi galau, saya habis ketipu, kemalingan, istrimu cerai, apapun masalah, ya Allah berikan petunjuk melalui Al-Quran ini. Bismillah, Allah Akbar, buka bebas, nggak usah dipikirin surat dan ayatnya. Pada saat Anda buka, Anda baca Al-Qurannya biar dapat pahala, baca terjemahan dia dapat ilmu. Jangan kaget, di situ ada 1-2 ayat yang pas dengan masalah Anda. Ini kalau disebut namanya proses gal putara, buka langsung, dan dahsyat sekali hasilnya Bapak Ibu semua. Silahkan Anda praktekkan. Ada masalah galau dikit, buka Quran, dan itu GPS titik-titik yang membuat takdir Anda akan menuju surganya Allah. Ada yang menonton video ini adalah para penghuni surga. Kalau Anda ngikutin track pola para penghuni surga. Tapi bisa jadi para penghuni neraka kalau Anda ngikuti pola para penghuni neraka. Pola itu dua, baik buruk, surga neraka. Anda sekarang lagi track di mana? Silahkan Anda jawab sendiri. Trek menuju ke surganya Allah atau trek menuju ke nerakanya Allah. Kalau Anda masih di nerakanya Allah, hijrah, bertobat, berbuatlah kebaikan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, pastikan ya punya Al-Quran terjemahan, buka. Yang selanjutnya adalah takdir itu tidak kaku tapi luas, fleksibel Bapak Ibu semua. Takdir itu akan ngikutin sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita yakin bisa berubah, kita pasti bisa. Maka lakukan terus perubahan-perubahan. Perubahan itu Bapak Ibu sangat menyakitkan. Tapi menyakitkan kalau tidak berubah. Anda yang melihat video ini adalah bisa berubah menjadi orang sukses, bisa menjadi orang besar, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Karena Anda diciptakan adalah khairun nas anfa'ul linnas. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jangan menyerah dahulu. Takdir itu bisa dirubah asal Anda menuju takdir itu dengan cepat, dengan serius dan konsisten. Maka takdir itu juga, takdir baik itu akan menghampiri Anda. Ingat sekali lagi, kalau Anda mengejar kepada Allah, Allah juga akan mengejar pada Anda. Sekali lagi, yuk maksimalkan istighfar Anda. 20.000 kali cukuplah. One day, one judge Bapak Ibu. Buka konsultasi setiap hari. Jika termasuk Bapak Ibu kegiatan amal kebaikan sedekah Anda menge-share link video ini kepada banyak orang, itu juga menjadi amal kebaikan. Itu yang bikin Anda cepat lunas hutangnya. Subhanallah Bapak Ibu. Karena yang menonton ini ternyata orang-orang yang butuh ilmu dan mereka berubah berkat share Anda, maka kebaikan akan masuk ke rekening Anda. Barang siapa menjaga suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi amalnya dia. Dan yang terakhir, ada kebaikan di setiap panggilan takdir. Kadang Bapak Ibu panggilan kita takdirnya buruk. Contoh saya dulu pernah mengalami takdir mau dibunuh, mau dipenjara. Saya bayangin penjara itu gimana nanti. Anak istri saya makan apa? Dulu masih saya punya anak, masih bayi kecil satu. Saya lupa tahun berapa, mungkin tahun 2000 berapa gitu. Membuat saya kan komplain sama Tuhan. Ya Allah, kapan saya punya masalah sebesar ini? Ini harusnya umur sekian gitu. Kok takdir saya seperti ini? Saya komplain sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ternyata ada hikmah di balik takdir buruk itu. Setelah saya bertobat, kembali kepada Allah, saya banyakin istighfar, saya banyakin bersedekah, saya perbaiki sholat saya, ibadah saya. Ternyata kalau saat saya bergerak, melakukan suatu baik, lambat laun, takdir itu akan membaik. Bapak Ibu dan saya bersyukur dulu tatkala saya komplain dengan masalah dan takdir buruk mah. Saat kala saya berpikir positif, lakukan sesuatu positif, berbaik sangka pada Allah, takdir itulah yang membuat saya bisa mendirikan komunitas perkumpulan pengusaha Muslim Indonesia. Hati-hati Bapak Ibu sekarang, kalau Anda sekarang mempunyai takdir yang buruk, kalau Anda mengambil positif, berbaik sangka kepada Allah, bertobat, mau bersedekah, mau menolong banyak umat, maka Bapak Ibu semua akan menemukan kebahagiaan, menemukan takdir-takdir terbaiknya, dan Anda pun akan menjadi orang sukses. Bapak Ibu semua, bagi Anda yang ingin dibimbing oleh kami, ingin supaya Anda menemukan takdir-takdir yang baik, silahkan bisa hubungi kontak person kami. Insya Allah kami ikhlas membantu Anda, asal ikuti aturan kami. Insya Allah tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu ketemu dengan orang sukses, orang-orang yang niatkan kebaikan, insya Allah itulah takdir kita. Kalau kita berkumpul orang baik, insya Allah kejadian pun akan baik. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan share link ini kepada semua grup WA dan sebagainya, dan mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada yang melihatnya dan menjadi amal kebaikan kita di dunia dan akhirat. Bersama Allah segala pasti bisa. Dengan sedekah hidup luar biasa, berhati dari dosa, keajaiban akan tiba. Sampai jumpa di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.